Sebuah mayat di kamar mayat di gereja tiba-tiba bergerak. Setelah tangisan yang menyedihkan, gadis kecil itu hidup kembali dengan cara yang sangat aneh. Setelah dia bangun, dia melihat pembunuhan. Ketika dia baru saja duduk, hendak melakukan sesuatu, seorang pria perlahan pergi. Tiba-tiba iblis muncul di belakangnya. Gadis itu segera memegang palu besi di tanah dan memukulinya hingga menjadi abu. Iblis itu juga segera menghilang. Pada saat ini, di belakang gadis itu tiba-tiba muncul cincin cahaya kuning. Apa yang sedang terjadi? Ternyata sebelum dia hidup kembali, para suster di gereja mengalami pertempuran sengit. Semua suster di sini adalah prajurit yang dilatih sejak kecil dengan misi kalahkan iblis. Namun, kali ini, mereka terkena penyergapan dari musuh. Kapten telah terluka, tidak bisa melewati malam ini. Cahaya malaikat di belakangnya harus dibawa keluar. Cari ahli waris dan diberikan kepada mereka. Tiba-tiba pintu luar diledakkan. Selama kekacauan, seorang suster mengambil cincin suci dan melarikan diri. Dengan ceroboh kakinya tersandung di tangga dan jatuh. Gelang itu juga keluar karena itu. Ketika orang jahat menyentuh cincin suci, 4 jarinya langsung terbakar. Suster itu dengan cepat mengambilnya dan berlari ke kamar mayat. Dia tidak punya pilihan selain meletakkannya pada gadis kecil Ava yang meninggal belum lama ini. Jadi dia hidup kembali. Hal-hal yang baru saja terjadi membuat gadis kecil itu lari ketakutan. Karena sejak kecil Ava tinggal di panti asuhan. Tidak pernah berhubungan dengan dunia luar. Dia pikir dia berada di bawah pengaruh obat-obatan, jadi dia melahirkan halusinasi. Tertawa sambil berjalan. Tanpa tahu bahwa para preman sedang mengikutinya. Mereka mendekat untuk berbicara dengannya. Dia tampaknya agak tidak cocok dengan cincin suci. Jadi dia memuntahkan salah satu dari 3 orang itu. Tepat setelah itu, dia meminta maaf dan mundur selangkah. Dia ditabrak truk hingga terbang. Di udara, tubuhnya memancarkan cahaya kuning. Kemudian menabrak dinding. Terbang langsung ke toko pakaian. Sayangnya, kakinya patah. Tetapi segera pulih utuh. Ini jelas bukan ilusi lagi. Pada saat ini, imam juga datang. Dan menemukan bahwa cincin suci telah terpasang pada Ava. Menghidupkannya kembali. Namun, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hal yang paling mendesak untuk dilakukan saat ini adalah menemukan gadis itu. Jika dia jatuh ke tangan iblis, konsekuensinya tidak terbayangkan. Gadis itu sedang berjalan di jalan, tiba-tiba dia ditabrak mobil. Setelah bangun, tubuhnya tidak luka sama sekali. Dengan sedikit dorongan, seorang pria kulit hitam besar jatuh ke belakang. Tidak bisa bangun. Dia juga bisa melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa lihat. Tuhan sepertinya sedang mempermainkannya. Hanya sehari yang lalu, dia berjalan di antara hidup dan mati. Diberi cincin suci di dalam tubuhnya. Dari itu dia memiliki kekuatan tak terbatas. Perasaan ini sangat bagus. Tetapi Ava takut ketika dia bangun, semuanya akan hilang. Biarkan dirinya tidak tertidur. Dia melompat ke kolam. Meskipun cincin suci memberinya kekuatan, tapi tidak mengajarinya berenang. Setelah berjuang sebentar, seorang laki-laki bernama Mike melompat turun untuk menyelamatkan Ava. Tes uji coba dulu. Dan memperkenalkan teman-temannya kepada dia. Pada saat ini, Mary juga pergi ke gereja. Memberikan dokumen yang dia selidiki tentang Ava dan cincin suci kepada imam. Imam memerintahkan harus segera menemukan gadis itu. Karena seseorang belum menjalani pelatihan atau pengujian. Akan berbahaya jika membawa kekuatan cincin suci di dalam tubuhnya. Melalui kisah Mike, Ava tahu bahwa mereka hanyalah scammers. Ketika tuan rumah tidak ada, mereka akan datang dan tinggal di sini untuk sementara waktu. Menikmati kehidupan orang kaya. Ava juga bersemangat untuk bergabung dengan kami. Malam itu mereka pergi ke bar. Ava sangat bersemangat. Inilah yang dia inginkan. Singkirkan segala tekanan, keletihan di badan. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat lingkaran merah iblis. Segera mengikuti. Pergi ke kamar. Dan melihat 2 mayat di tanah. Menyaksikan dengan mata kepala sendiri pemandangan iblis melahap jiwa mereka. Dia ketakutan dan melarikan diri. Pada saat ini di gereja, seorang wanita sedang membantu kapten memperbaiki kecantikannya sebelum dikremasi. Tiba-tiba mendengar suara di luar, dia keluar untuk melihatnya. Dan segera dibunuh. Seekor iblis dengan tubuh penuh terbakar muncul. Membalikkan tubuh kapten. Setelah menemukan cincin suci hilang, dia meraung marah, menyiksanya.
Pada saat ini, cincin suci di tubuh Ava juga bersinar. Tadi malam toko pakaian terkena sesuatu. Karyawan itu sibuk membersihkan semuanya. Tiba-tiba sesuatu terdengar. Gadis itu menoleh tetapi tidak melihat apa-apa. Tiba-tiba iblis muncul. Membunuhnya dalam satu catatan. Sepertinya giliran Ava yang terbunuh. Karena saya ingin menyelidiki sumber penyergapan musuh sebelumnya. Mary pergi ke pantai untuk memeriksa. Dan menemukan hulu ledak yang dapat menembus baju besi yang sangat istimewa. Sepertinya seseorang ingin mengejar dan membunuh mereka semua. Saat melaporkan situasinya kepada imam, kamar mayat tiba-tiba mengirim pesan. Di punggung kapten tampak penuh dengan tebasan. Imam berkata bahwa iblis normal tidak dapat membuat luka seperti ini. Dia pikir ini adalah kekuatan naga iblis. Dalam 100 tahun terakhir, iblis naga tidak pernah muncul. Mungkin cincin suci telah terungkap. Atau ia telah menemukan kelemahannya. Jadi apa tujuannya? Mendapatkan cincin suci untuk neraka. Di Morokan, tim arkeologi telah menemukan perisai dengan berat hingga 6 kg. Jenis materi ini persis seperti yang mereka cari untuk penelitian mereka. Pada saat ini, Mary membawa hulu ledak untuk bertanya kepada ahli. Di mana? Dia menemukan pemasok. Tetapi dia hanya mengikuti perintah orang lain. Setelah bertanya sebentar, mereka mendapat informasi. Malam itu Mike dan Ava pergi ke buffet gratis lagi. Mereka pergi ke ruang kerja Helen. Malam ini dia mengadakan konferensi pers. Mengundang semua pejabat tinggi dan Taipan. Datang ke sini untuk mengagumi hasil penelitiannya. Ava dan Mike kebetulan melewati ruang penelitian. Kursi roda menarik perhatiannya. Mereka berdua bersenang-senang. Lalu memasuki ruang pamer perisai. Tiba-tiba perisai itu bersinar. Sepertinya bereaksi terhadap Ava. Sekarang melalui jaringan pengenalan wajah. Para suster telah menemukan Ava. Bersiaplah untuk pergi ke sana. Sekarang Mary juga sedang datang ke sini. Dia mengikuti seorang pria. Sepertinya dia tahu orang yang menyakiti mereka. Pada saat ini, Henry membawa semua orang berkeliling ruang penelitian. Tiba-tiba menemukan bahwa seseorang telah menerobos masuk ke sini. Tim keamanan segera mencarinya. Ketika Ava dan Mike hendak pergi ke area pesta, mereka melewati pintu kaca dan melihat bayi di dalamnya. Setelah berpikir sejenak, artikel ini bukan mengenai daftar pesantren di Kota Malang. Daftar ini belum tentu lengkap. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. Tapi tak disangka, saat ini tim keamanan juga menemukannya. Saat bersiap untuk membawanya keluar, iblis naga muncul di belakangnya. Tim keamanan melarikan diri dengan ketakutan. Ava juga berteriak keras dan lari ke sebuah ruangan. Pada titik ini imam dan suster juga telah tiba. Tetapi senjata mereka sama sekali tidak dapat bersaing dengan iblis naga. Meskipun mereka mencoba menyerang, dia masih menuju ke arah Ava. Ava jatuh ke tanah karena ketakutan. Cincin suci di belakang punggungnya bersinar. Dia memegang perisai di dekatnya. Memukul iblis itu. Segera iblis naga menghilang. Ava melihat dirinya di cermin. Tidak tahu apa yang terjadi di kepalanya. Satu-satunya pikirannya adalah melarikan diri. Tetapi dia tidak tahu bahwa misi besar menantinya di depan.